Hai, kami dari kelompok A6. Di sini kami akan melakukan praktikum uji threshold. Berikut adalah alat dan bahannya. Tonton terus ya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada sukrosa, NaCl, air sebagai palat cleanser, air untuk pelarut, gelas cup besar untuk buangan, gelas cup kecil untuk sampel, gelas ukur, timbangan, sendok makan, spidol dan ballpoint, kertas kuesioner, dan terakhir label nama. Untuk larutan sukrosa 0% digunakan 0 gram sukrosa. Untuk larutan sukrosa 0,1% digunakan sebanyak 0,2 gram sukrosa. Dan untuk larutan sukrosa 0,5% digunakan sukrosa sebanyak 1 gram. Lalu untuk larutan sukrosa 1% digunakan sukrosa sebanyak 2 gram. Dan untuk larutan sukrosa 1,5% digunakan glukosa sebanyak 3 gram. Penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan volume air sebanyak 200 ml dan alat berupa timbangan analitik. Setelah dilakukan penimbangan, wadah untuk sukrosa diberi label agar tidak tertukar satu dengan yang lainnya. Sukrosa yang telah ditimbang sesuai dengan konsentrasi dan ukurannya dimasukkan ke dalam gelas plastik seperti ini sejumlah 6 dan dicampur dengan air 20 ml. Lalu dihomogenkan secara perlahan. Ulangi menghomogenkan larutan sebanyak 6 kali. Kemudian dimasukkan ke dalam cup berisi 200 ml air mineral dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Larutan sukrosa dihomogenkan secara perlahan. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan banyaknya NaCl yang digunakan, dilakukan penimbangan NaCl dengan menggunakan timbangan analitik. Pertama, untuk larutan NaCl 0% digunakan 0 gram NaCl. Untuk larutan NaCl 0,01% digunakan NaCl sebanyak 0,02 gram. Dan untuk larutan NaCl 0,05% digunakan 0,1 gram NaCl. Dan untuk larutan NaCl 0,1% digunakan NaCl sebanyak 0,2 gram. Lalu untuk larutan NaCl 0,4% digunakan NaCl sebanyak 0,8 gram. Dan untuk larutan NaCl 0,5% digunakan NaCl sebanyak 1 gram. Hasil perhitungan ini didasarkan pada banyaknya volume air yang digunakan sebagai pelarut, yaitu 200 ml. Selanjutnya, wadah yang digunakan untuk menimbang diberi label nama agar tidak tertukar. NaCl hasil penimbangan dimasukkan ke dalam gelas kecil. Berikutnya ditambahkan dengan 20 ml air untuk setiap gelasnya. Dilakukan homogenisasi untuk setiap gelas. Hasil homogenisasi dimasukkan ke dalam 200 ml air. Dilakukan homogenisasi tahap kedua. Hasil homogenisasi tahap kedua dituang ke dalam gelas kecil. Selanjutnya, tahapan persiapan pengujian. Di sini kita sudah mendapatkan 2 sampel, yaitu sampel NaCl dan sampel sukrosa. Masing-masing sampel sudah dituangkan ke dalam cup-cup kecil berjumlah 20 ml sebanyak 6 cup. Selanjutnya terdapat gelas kosong untuk pembuangan, sendok untuk mengambil sampel, air minum sebagai penetral, tisu untuk membersihkan air yang berceceran, kuesioner untuk mendata rasa yang telah terdeteksi. Kuesioner berisi tentang tanggal, nama, sampel, instruksi, dan tabel yang harus diisi sesuai dengan hasil dari pencicipan yang dilakukan. Nah, tanda positif berarti rasa yang diuji terdeteksi dan tanda negatif berarti rasa yang diuji tidak terdeteksi. Nah, setelah mengisi kuesioner ini, panelis dapat mengistirahatkan indera pencicip selama 30 detik dengan membersihkan indera pencicip dengan minum air mineral. Nah, setelah itu dilakukanlah pengulangan terhadap sampel lain yang memiliki konsentrasi berbeda.